Gimana kabarnya? Alhamdulillah Iya. sehat. Pak Julius, Gimana? dari mana? Dari kelas kan? Tadi dari kelas baru ini jam 10 baru keluar sih. Ada Kelihatan semangat sekali nih dari kelas ini. ya gitulah. Kita kan mau libur nih, ya ada cuti bersama ya. Jadi kita maksimalkan dulu lah, ngejar-ngejar materi kita itu. Gimana? Ada yang Keadaan di kelas ya? Ya gitulah. disampaikan? Namanya siswanya banyak PD di kelas itu. Memang ya nggak apa-apa ya nih sambil ngobrol kita ya. Silakan kalau mau cerita atau ngobrol kan Ya, nanti. kayaknya lebih enak kalau dengan sampean untuk ngobrol ya lebih kita Iya. bisa saling terbuka. Gimana Pak Julius? Ada masalah atau ada hal yang perlu diceritakan? Iya, kalau di kelas ya mungkin kita juga sama-sama nemui kalau seperti permasalahan walaupun beda-beda secara kompleks, secara umum ya pasti ada masalah yang kita temui di kelas. Iya, betul. Ya, apalagi kebetulan siswanya ada cukup banyak di kelas sehingga masing-masing karakter ini dengan keadaan yang berbeda-beda, dengan potensi yang dimiliki pun berbeda-beda. Banyak masalah yang dihadapi ya salah satunya dari minat belajar ini. Ya, ini klasikal sih gitu. masalahnya. Jadi ini Pak Julius nih pengennya seperti apa? Tujuannya apa? Maksudnya dengan ngobrol dengan saya itu pengen apa atau apa sih yang ingin Ya, dicapai Pak Julius itu? maunya ada teman berbagi sehingga saya sendiri bisa nanti mencari bagaimana untuk kedepannya lebih baik dalam proses pembelajaran ini, terkhusus untuk minat belajar ini, karena kita tahu kalau minat belajar sudah kurang atau ada beberapa yang nanti akan berimbas kepada hasil pencapaian belajar. Ya, betul sekali. Memang yang harus kita tingkatkan itu minat dulu Pak ya, Ya, baru kita mereka mulai. termotivasi. Ya, itu maksud saya Pak. Jadi selama ini apa yang Pak Julius rasakan nih di kelas terkait minat belajar ini? Ya, kemarin setelah PPG banyak model-model pembelajaran yang diperkenalkan, Ya, betul, seperti problem based learning, inquiry, penemuan dan lain sebagainya. Coba saya terapkan di kelas. Cuma memang masih anak-anak kurang terbiasa. Kemudian dengan metode-metode yang dipakai sudah bisa menggunakan media digital misalkan, atau kita langsung di alam karena halaman kita ini luas kan, Ya, bisa betul. kita manfaatkan. Cuma masalahnya ya itu, misal kita pilih metode ini, ada anak yang cocok dengan metode itu, dia senang, dia antusias, Oh gitu. hasil belajarnya pun bagus. Tetapi ada beberapa anak yang menahan diri atau menutup dirinya dengan Kurang itu. suka dengan Ya, metode jadi yang Pak Julius terapkan. ya ada yang masih bingung, ada yang mungkin merasa kurang suka, seperti itu Pak. Kalau bisa dijelaskan kurang sukanya itu ditunjukkan dalam bentuk apa nih anak-anaknya? Misalkan kita kooperatif ya, belajar kooperatif itu kan betul. kelompok. Nah, dalam kelompok itu bisa kita bagi menjadi kelompok kecil, misalkan 4 atau 5 orang. Nah, yang aktif dalam hal misalkan diskusi dan lain sebagainya dalam kelompok, terus menyampaikan nanti di depan, hanya orangnya Itu aja. itu aja. Oh, gitu. Ada yang cuma melihat temannya nulis dia itu. Oh, jadi yang penting setor nama gitu Ya, istilahnya ya. setor nama. Jadi, Terus ya seperti itu. selama ini nih anak yang tadi Pak Julius bilang pasif di kelompok itu apa tetap itu aja atau memang anaknya berubah-ubah atau di saat lain metode dia jadi aktif atau seperti apa? Ya, kalau untuk konteks ini ya ada beberapa orang yang itu saja untuk Oh gitu. misalkan dalam kelompok. Tapi ada kalanya dia di waktu menonton dia sangat antusias, Oh, dia gitu. sangat senang, dia aktif berkomentar dan lain sebagainya, ya. Tapi di saat berkelompok Bisa kurang berkelompok, gitu. ya dia bisa Oh gitu. sip ya menunjukkan hal seperti itu. Ya banyak sih kendala yang ditemui itu. Padahal Pak Julius ini udah variatif banget loh pembelajaran ya. Sebenarnya mau mencoba, kita berangkat dari yang biasa, Oh, gitu. ceramah, tanya jawab ya kita. Coba yang tadi seperti- apa berkelompok, tadi di alam, Ya, kemudian nonton kita- juga ya. Ya, itu untuk media-media. Terus maksud saya pernah nggak dicoba cara lain atau mungkin dikolaborasikan cara-cara itu menonton ada yang mendengar pernah nggak? Nah, itu kebetulan belum pernah. Seperti apa itu kira-kira? Ada ya seperti itu. Saya Ya. pernah mendengar sih seperti itu Pak, untuk kolaborasi ya, kolab ya, artinya gabungan dari beberapa itu untuk kelas. Sebenarnya saya mendengar cerita Pak Julius nih dari tadi. Pak Julius kan bilang tadi ada anak yang saat diterapkan menonton dia pasif. Tapi di saat tadi Pak Julius bilang Di berkelompok dia kelompok, aktif dan sebaliknya yang ya. menonton tadi menjadi pasif. Ya benar seperti Nah, itu. saya cuman mengira-ngira aja.
Kan tadi saya tanya sudah pernah dicoba, misalkan mereka ada yang menonton, ada yang kelompok, sudah pernah belum? Belum, kalau dalam satu kegiatan belum pernah dilakukan. Kira-kira seperti apa kalau menurut Pak Julius nih? Misalkan nih Pak Julius, kira-kira apa sih yang kalau untuk ke depan kayaknya bisa kita coba, bisa saya coba lah. Maksudnya menemukan hal baru seperti itu bisa coba diterapkan di kelas. Siapa tahu nih minatnya naik gitu ya, meningkat gitu ya. Jadi ada perimbangan nih antara yang ini betul, dengan ini dalam mencapai tujuan pembelajaran itu. Jadi tadi yang pasif menjadi aktif, sebaliknya yang mereka akan sama-sama aktif di satu kesempatan yang sama. Seperti itu kan yang Pak Yulis inginkan tadi. Seperti itu sehingga kita gurunya pun lebih semangat. Kalau respon anaknya seperti itu. Nah, berarti ini berdasarkan tadi yang Pak Yulis sudah sampaikan tadi nih. Apa rencananya nih kalau untuk mencapai tadi supaya rencana ke depan nih paling dekat lah dalam waktu-waktu dekat ini sebelum liburan ini. Kalau sebelum liburan mungkin ada kesempatan 2 atau 3 hari ya, ada pembelajaran. Iya, masih 2 hari lagi sih. Ya, waktu pembelajaran tema ini akan saya coba nanti untuk variatif antara media yang digunakan digital, kemudian sambil dikolaborasikan dengan kelompok mungkin nanti. Bagus itu Pak. Seperti bisa diterapkan, bisa dicoba gitu loh. Ya. Siapa tahu berhasil nanti kan kelas saya bisa nih, contoh punya Pak Yulis nih, ternyata minat anak kalau digabung begitu menjadi bagus. Ya, kita cobalah, yang intinya Pak, kita coba dulu nanti gimana, mudah-mudahan sih harapan kita ya seperti itu dari prosesnya itu. Kira-kira apa ya langkah pertama yang akan Pak Yulis lakukan nih ke depan? Kan tadi Pak Yulis punya rencana nih dalam 2 hari terakhir sebelum liburan ini mau coba satu kesempatan di tema untuk menerapkan tadi yang pola dikombinasi ya tadi. Ya, kombinasi. Untuk menerapkan itu nih, langkah apa ya yang terdekat ini yang akan Mbak Yulis lakukan? Yang paling utama ya pasti kita menyiapkan paket pembelajaran ini karena sebagai dasar kita bertindak nanti kan melakukan proses pembelajaran supaya terarah lah seperti itu, disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Karena memang relatif baru nih kalau kombinasi. Betul. Biasa kan kalau kita RPP ya biasa, kalau metodenya satu ya satu aja sampai terakhir paling dengan beberapa metode. Kalau ini ya yang kombinasi ya, mungkin kita bisa bahasakan seperti itu, yang kombinasi ya mungkin dengan membuat RPP dulu, nanti menyiapkan lagi termasuk medianya ini harus kan ini kurang 2 hari nih libur. Tadi Pak Yulis mau coba nerapkan nih di 2 hari terakhir, berarti besok sama lusa dong. Ya. Kapan nih kira-kira mau bikin RPP-nya? Kira-kira cukup nggak kalau nanti malam atau hari ini gitu? Nanti malam, mungkin di siang ini, sore ini sudah dirumuskan ya. Nanti malam sudah penggarapan RPP-nya. Nanti besok bisa diterapkan. Ya, besok sebelum kita terapkan kan kita konsultasikan dengan kepala sekolah. Biasanya kita seperti itu. Betul sekali. Nanti baru dicoba di kelas. Jadi saya yakin kepala sekolah kalau kita ini punya variasi pembelajaran yang menarik, pasti ACC saja tinggal diterapkan. Mungkin ya. Nanti saya nunggu nih dari Pak Yulis seperti apa ceritanya setelah mencoba menerapkan kombinasi metode atau model pembelajaran dalam satu kesempatan yang sama. Tentu nanti pastilah. Nanti berbagi ke saya, dan misalkan ada ternyata bagus gitu kan, saya bisa terapkan di kelas saya juga nih Pak. Ya, karena sama sih, semua guru pasti pengen muridnya itu punya minat belajar. Ya, karena intinya memang harus. Nah, karena harus minat dulu kan Pak ya. Kemudian nanti dalam prosesnya itu ada motivasi, baru di akhir hasil pembelajarannya meningkat. Kan itu yang diharapkan bersama. Ya, harapan kita sih seperti itu, Pak. Saya kira menarik tadi Pak Yulis dari punya masalah minat belajar. Sebenarnya padahal sudah variasi ya pembelajarannya. Sudah diupayakan. Dari PPG kemarin banyak ya materi terkait banyak dari model pembelajaran game gitu ya. Iya, terus metode-metode yang minatnya masih ya mungkin sudah meningkat, tapi masih ada beberapa yang kurang di saat-saat tertentu. Jadi saya mikirnya apa karena terlalu banyak siswanya atau kita yang kurang maksimal ya itulah ya. Jadi ya saya kira sih tidak masalah kalau Pak Yulis sih maksimal. Selama ini pembelajaran yang dilakukan saya mengamati secara nggak langsung dari cerita anak-anak bagus kok. Artinya saya juga lihat kalau Pak Yulis masuk ke kelas itu persiapannya luar biasa, bawa banyak perlengkapan. Saya kira itu ya untuk pembelajarannya bagus. Nah, mungkin tadi keluhan Pak Yulis itu terkait minat itu kan beberapa anak saja. Tapi kan kita pengennya itu dalam satu kelas itu semua punya minat, tidak ada yang tertinggal. Karena hak mereka itu sama. Iya, hak mereka untuk
mendapatkan pendidikan itu sama. Nah, itu bagus sekali Pak. Maksud saya memang harus seperti itu kita gitu. Tadi dari penerapan Pak Yuli sudah mau punya rencana besok mau menerapkan, coba mengkombinasi, siapa tahu minat itu bisa muncul dari semua anak tanpa terkecuali. Saya kira bagus Pak. Hari Kamis sudah bisa action. Iya, bagus sekali. Nanti saya tunggu ceritanya nih dari Pak Yuli. Siap supaya bisa saya juga terapkan di kelas saya dengan teman-teman yang lain juga. Artinya kita saling berbagi lah. Nah itu yang penting. Jadi kalau sudah saya mungkin nanti di waktu kesempatan tertentu bisa saya diundang ke kelas Pak Yulis untuk belajar bersama. Boleh. Saya kira bagus kalau seperti itu supaya kita melepas batasan yang ada selama ini kan. Kalau kita kan agak tabu nih. Betul, kita kayak dianggap menilai kerja orang itu kan seperti memantau jadinya kan. Kalau dulu kan kita ini bukan tupoksi kita kan menilai kan, kalau nggak kepala sekolah ya pengawas kan yang bersupervisi ya. Kadang yang berpengaruh. Kalau menurut saya ya bagus pengawas kepala sekolah, tapi kurang berimbas. Coba kalau yang supervisi itu teman. Misalkan Pak Yulis nih, karena saya punya rencana. Kalau kemarin saya sudah Bu Anis yang saya undang di kelas saya, bukan kok pengen saya pamer, bukan, artinya pengen memperbaiki pembelajaran saya. Kalau ada yang baik, siapa tahu bisa diambil untuk diterapkan. Nah, saya rencana memang ke depan ini berikutnya Pak Yulis yang saya undang di kelas 4 kan, untuk mengamati pembelajaran kelas saya. Nah, mungkin bisa jadi Pak Yulis dulu yang undang saya, yang mana dulu nggak apa-apa sih. Oke, siap aja. Untuk nanti kita semua demi sekolah kita lah, demi anak-anak ini kan, kita ini sekarang harus sesuai dengan visi baru kita. Apa tuh visi baru kita kemarin tuh? Freedom betul sekali. Memang visi kita singkat tapi memang mencakup keseluruhan. Biasanya yang singkat itu penerjemahannya akan lebih sulit. Berarti pelaksanaannya sulit. Makanya dari kemarin memang Pak Kepala Sekolah juga sudah menyampaikan bahwa freedom ini harus benar-benar dilakukan, termasuk tadi Pak Yulis minat belajar siswa itu ada di situ kan, di bagian apa kira-kira future fasilitasi belajar untuk mempersiapkan masa depan mereka. Jadi tidak boleh ada anak yang tertinggal di kelas kan, sehingga minat belajar mereka harus benar Pak. Jadi ini besok dia nanti bikin RPP nih. Ya, ini setelah ini sudah merumuskan nih, menyesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang ada. Bagus sekali. Action Pak. Kayaknya sudah waktunya ke kelas kita. Kalau sudah selesai mungkin Pak Yulis. Ya gitulah. Obrolan kita hari ini, karena makasih atas waktunya nih. Saya senangnya ya seperti ini Pak, kalau kita sama teman tuh ada obrolan yang ringan tapi ada bobotnya gitu loh. Maksud saya di saat nih kayak tadi kayak seolah-olah Pak Yulis bawa masalah, padahal itu masalah kita bersama loh tentang minat itu. Tadi cara agak langsung saya juga ngambil itu dari Pak Yulius. Oh ternyata bisa juga dari. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih sering melaksanakan hal ini. Kita lanjut. Thank you. Sampai ketemu lagi. Sambil istirahat dulu Pak ya, saya sambil melihat